Di saat tua, jangan pernah berikan 4 hal ini kepada anak sebelum meninggal. Pernah dengar kisah orang tua yang dibuang ke panti jompo oleh anak kandungnya sendiri? Atau orang tua yang tidur di ruang tamu karena kamarnya diambil alih menantu? Bahkan ada orang tua yang harus mengemis di jalan karena ditelantarkan oleh anaknya sendiri. Tragis, tapi ini nyata. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu terjadi setelah orang tua memberikan segalanya kepada anak. Rumah, harta, usaha, bahkan rekening tabungan. Banyak orang tua berpikir, kalau saya beri semuanya sekarang, anak saya pasti makin sayang. Namun sayang, ternyata kenyataan tak selalu seindah harapan. Justru ketika semua sudah diberikan, kebanyakan anak merasa tak lagi punya tanggung jawab, tak lagi punya rasa hormat. Mereka berubah dari anak penyayang menjadi anak tak peduli, bahkan tega menelantarkan orang tuanya sendiri. Ini bukan soal suudzon kepada anak, tapi soal kebijaksanaan dalam mencintai. Cinta orang tua memang besar, tapi harus dibarengi dengan kehati-hatian. Karena jika salah langkah, niat baik bisa berubah jadi bencana. Jadi, ada hal yang sebaiknya tidak diberikan kepada anak sebelum orang tua meninggal. Karena kalau diberikan terlalu dini, bisa jadi itu awal dari penderitaan panjang yang tak pernah disangka. Apa sajakah itu? Sebelum kita mulai, saya ingin tahu berapakah usia Bapak Ibu saat ini dan apa harapan terbesar Bapak Ibu kepada anak Anda? Tulis di kolom komentar. Saya di sini akan bantu mendoakannya untuk Anda. Hal paling pertama yang jangan pernah diberikan kepada anak sebelum orang tua meninggal adalah seluruh harta warisan. Memberikan seluruh harta warisan sebelum orang tua meninggal terdengar seperti bentuk kasih sayang dan kepercayaan penuh. Namun kenyataannya, langkah ini sering menjadi awal dari sikap abai dan penelantaran. Mengapa demikian? Karena saat seorang anak merasa semua sudah menjadi miliknya, ia bisa berpikir bahwa peran orang tua sudah selesai dan tidak lagi perlu memperhatikan secara serius. Seperti contoh kasus nyata berikut ini. Bu Lisa, usia 70 tahun, ia menyerahkan semua tanah dan rumah miliknya kepada 3 anaknya. Ia berpikir, dengan begitu anak-anaknya akan hidup lebih tenang dan tentu akan lebih memperhatikannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rumah induk yang dahulu menjadi tempat berkumpul kini diminta untuk dibagi rata. 2 anaknya menolak bergiliran merawat sang ibu karena merasa sudah punya bagian masing-masing. Sementara anak bungsu yang tinggal di rumah utama meminta ibunya tinggal di dapur dengan alasan ruang lain sudah digunakan anak-anaknya. Bu Lisa akhirnya lebih banyak diam di kursi kayu dekat dapur, tak pernah diajak bicara panjang, tak pernah diajak jalan-jalan lagi. Ia hanya menerima sisa makanan, bukan kasih sayang. Inilah potret pahit dari pemberian yang terlalu dini. Warisan seharusnya menjadi penghargaan terakhir, bukan alat untuk membeli perhatian anak di masa tua. Hal kedua yang jangan pernah diberikan kepada anak sebelum orang tua meninggal adalah sertifikat rumah tempat tinggal. Rumah adalah tempat paling aman dan nyaman bagi orang tua di masa tua. Namun ketika sertifikat rumah diserahkan kepada anak sebelum waktunya, rasa aman itu bisa lenyap dalam sekejap. Tak sedikit orang tua yang akhirnya terusir dari rumahnya sendiri karena berasa tak lagi punya kuasa setelah nama di sertifikat berubah. Contoh kasus nyata, seorang ayah berusia 68 tahun tinggal bersama anak sulung dan menantunya di rumah yang sudah ia bangun sejak muda. Karena merasa sudah tua dan ingin membereskan urusan warisan lebih awal, ia mengalihkan sertifikat rumah atas nama anak sulungnya. Awalnya hubungan berjalan baik, tapi setelah beberapa bulan suasana rumah mulai berubah. Sang menantu sering menyindir, "Rumah ini kan sudah jadi milik suami saya, bukan milik bapak lagi." Lama-kelamaan sang ayah diminta pindah ke kamar belakang dekat dapur. Tak lama kemudian anaknya memberitahu bahwa mereka berencana merenovasi rumah dan membutuhkan ruang lebih, sehingga sang ayah disarankan tinggal di rumah adik bungsunya. Dengan hati hancur, ia pun keluar dari rumah yang dulu ia bangun penuh cinta. Inilah yang terjadi jika sertifikat rumah diberikan terlalu dini. Orang tua kehilangan posisi, kehilangan wibawa, dan bahkan kehilangan tempat tinggalnya sendiri. Hal ketiga yang jangan pernah diberikan kepada anak sebelum orang tua meninggal adalah kendali penuh atas keuangan.
Ketika orang tua memberikan kendali penuh atas keuangan kepada anak, memberikan akses rekening bank, tabungan, deposito, atau dana pensiun, mereka secara tidak sadar sedang melepaskan kendali atas hidup mereka sendiri. Ini bisa membuat anak menjadi longgar dalam tanggung jawab, karena merasa orang tua tidak bisa menuntut apa-apa lagi. Seperti yang terjadi pada Ibu Fatima, 62 tahun, seorang pensiunan guru. Ia menyerahkan seluruh pengelolaan keuangannya kepada anak perempuan satu-satunya, termasuk ATM, buku tabungan, dan semua akses ke dana pensiun. Alasannya sederhana, ia ingin memudahkan anak dalam mengatur belanja dan keperluan sehari-hari. Namun yang terjadi sangat menyakitkan. Sang anak mulai membatasi pengeluaran ibunya, bahkan menyuruh ibunya berhenti minum vitamin karena dianggap tidak perlu. Ketika ibunya ingin membeli selimut baru karena merasa kedinginan di malam hari, sang anak berkata, "Nanti aja ya, uangnya lagi dipakai untuk bayar cicilan." Perlahan-lahan sang ibu merasa tidak berdaya. Ia tidak lagi punya kuasa, bahkan untuk membeli kebutuhan pribadi harus mendapatkan izin anaknya. Kepercayaan itu penting, tapi pengendalian total bisa menjerumuskan. Di masa tua, orang tua seharusnya tetap punya kuasa atas keuangannya sendiri, bukan demi gengsi, tapi demi harga diri dan perlindungan. Hal keempat yang jangan pernah diberikan kepada anak sebelum orang tua meninggal adalah bisnis atau aset produktif. Memberikan bisnis keluarga atau aset produktif seperti kontrakan, sawah, toko, atau kios kepada anak sebelum waktunya bisa jadi langkah yang merugikan. Ketika anak merasa sudah memiliki sumber penghasilan dari orang tua, mereka bisa kehilangan rasa tanggung jawab dan menghentikan perhatian terhadap orang tuanya. Seorang bapak yang memiliki minimarket di kota Surabaya memutuskan untuk menyerahkan minimarket itu sepenuhnya kepada anak laki-lakinya yang baru menikah. Harapannya, anak bisa meneruskan usaha dan semakin mandiri sambil tetap memperhatikan orang tua. Awalnya, anaknya memang semangat, tapi setelah omset mulai stabil, anaknya mulai berubah. Ia tidak lagi pulang untuk makan bersama orang tua, bahkan sering berkata, "Saya sibuk, nggak bisa terus mikirin bapak terus." Yang lebih menyakitkan, setiap kali sang bapak meminta sedikit uang untuk beli obat atau keperluan pribadi, anaknya berkata, "Warung ini sekarang kan punya saya, bapak jangan minta-minta terus dong." Orang tua itu akhirnya hanya bisa duduk di teras rumah, melihat dari jauh usaha yang dulu ia bangun dengan susah payah. Memberikan usaha atau aset produktif bukan hal buruk, tapi jangan dilakukan sepenuhnya sebelum Anda benar-benar tak mampu mengelolanya. Karena seringkali ketika penghasilan sudah berpindah tangan, cinta dan hormat ikut pergi bersamanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kasih sayang orang tua memang luar biasa. Tak pernah mengharapkan balasan, tak pernah minta kembali. Tapi ingat, memberi segalanya terlalu dini justru bisa menjadi awal dari luka batin yang dalam. Bukan karena anak jahat, tapi karena manusia mudah lupa saat kenyamanan datang terlalu cepat. Jadi, bukan berarti kita pelit kepada anak, tapi kita harus bijak dalam memberi, agar kasih sayang tetap terjaga dan hubungan keluarga tidak retak hanya karena warisan dan harta. Ingat, orang tua punya hak untuk hidup tenang dan tetap dihormati hingga akhir hayatnya. Jika Anda menyayangi anak, tunjukkan dengan kebijaksanaan, bukan dengan pengorbanan masa tua Anda sendiri. Apakah Anda setuju dengan apa yang saya katakan? Ataukah Anda punya pendapat lainnya? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol jempol dan bagikan ke teman atau saudara lainnya, agar mereka juga tahu informasi penting ini. Dengan begitu, Anda sudah melakukan satu perbuatan baik. Subscribe channel ini agar Anda bisa mendapatkan update video menarik lainnya secara gratis. Jaga diri, jaga keluarga, dan jadilah orang tua yang bijak. Terima kasih. Saya Teddy Wong MSI, motivasi, solusi, dan inspirasi.